Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kepada para jamaah sekalian, kita lanjutkan membaca hadis ini. Kita selesaikan insyaallah ta'ala untuk fawaid ataupun kesimpulannya, mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang. Jadi saat ini saya membacakan matan hadisnya saja dulu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Fallahilladzi la ilaha ghairuhu." Maka demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi amali ahlil jannah, yang dia mengerjakan amalan ahlil jannah, yakni amalan-amalan penghuni surga. Zahirnya dia melakukan amalan taat, salat, puasa, qiraatul Quran dan yang lainnya. La ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga jarak antara dirinya dengan bainaha, dengan jannah, dengan surga ini, illa dhira'un, yakni kecuali hanya, yakni sehasta. Ya, dhira'un satu hasta. Satu hasta semana Pak? Satu depa segini ya? Kurang lebih 450 cm lah. Ya. Berarti cuman sedikit sekali. Kemudian fayasbiku alaihil kitabu, ternyata catatan takdir telah mendahulinya. Fayamalu bi amali ahlin nar, ternyata di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahlin nar, yakni amalan penghuni api neraka. Bisa jadi dia berbuat syirik kepada Allah, bisa jadi dia maksiat, mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Fayadkhuluha, maka akhirnya pun dia masuk ke dalam neraka. Yang awalnya zahirnya dia banyak melakukan amalan ahlul jannah, sehingga antara dirinya dengan surga itu tinggal zira'un, hanya satu hasta saja. Ya, tinggal dikit lagi, 50 cm lagi lah, kurang lebih. Ternyata di akhir hayatnya, endingnya, fayamalu bi amali ahlin nar, ternyata dia melakukan amalan apa? Penghuni neraka, murtad misalkan, atau dia maksiat, mencuri, berzina, atau membunuh. Ya, maka yang dinilai adalah apanya? Yang di akhir hayatnya. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim, seseorang itu buruk baiknya lihatlah di akhir hayatnya. Maka jangan terpukau dengan amalan kita atau dengan amalan orang lain. Wah, insya Allah nih calon penghuni surga nih, taat bener, sholatnya rajin, nggak pernah masbuk, bahkan sebelum azan dia datang duluan. Muazin Pak ya, muazin datangnya duluan, masa belakangan. Rajin. Kita nggak bisa memvonis ini orang calon penghuni surga, nggak bisa. Ya, tidak boleh keyakinan ahlus sunnah wal jamaah la yuzaki, tidak boleh menjas, memvonis, yakni apa? Orang ini penghuni surga atau penghuni neraka, kecuali dengan dalil. 10 sahabat dijamin masuk surga, jelas dalilnya ada. Yang masuk neraka Abu Lahab, Abu Jahal, jelas ada. Tapi kalau tidak ada dalil nggak boleh. Ini maksiat mulu nih,
mati neraka loh gitu. Nggak boleh. Nggak ngerti di akhir hayatnya dia bisa jadi taubat, kemudian meninggal masuk surga, atau rajin sholat, ya amalan-amalan jannah, namun di akhir hayatnya dia murtad karena kemiskinan yang menekan dirinya sehingga dia berpaling dari agama Allah, keluar dari Islam, murtad, mati neraka. Kemudian ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, dan sebaliknya kata Nabi, wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian la ya'malu bi amali ahli nar, ada orang yang dia melakukan amalan-amalan penghuni neraka, yang namanya main cewek, judi, homer, mabok-mabokan, ngebegal, malak, itu dijadi pekerjaannya sehari-hari. Perkataannya kotor, segala macem lah maksiat dia kerjakan, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga antara dirinya dengan neraka itu tinggal satu hasta lagi. Ya kalau satu depas segini kalau nggak salah ya Pak ya, ini satu hasta, nanti diukur aja lah ya, mungkin berapa sih, 50 cm kali ya kurang lebih. Kemudian apa? Fayasbiqu alaihil kitab, namun catatan takdir mendahului dirinya. Yang tadi Allah catatkan ketika kita berada di perut ibu kita 4 bulan, Allah sudah mencatat, yani wa amalihi syaqiyun au sa'idun, sengsara atau bahagia, neraka atau surga, Allah sudah catatkan. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahli jannah, di akhir hayatnya sebelum meninggalnya dia melakukan amalan penghuni surga. Mungkin dia taubat. Pernah saya sampaikan di sini ada pembunuh 99 nyawa, itu membunuh jiwa manusia. Qatala tis'a wa tis'ina nafsan, dia telah membunuh 99 nafsan, jiwa orang manusia dibunuh. Namun di akhir hayatnya taubat, ya. Walaupun sebelumnya datang ke rahib pendeta, ditanya ada taubat bagi saya, oh nggak ada, dosa kamu terlalu banyak, kegedean, ya. Akhirnya kesel, dibunuh lagi, genap menjadi berapa? 100. Tapi dia nggak putus asa, terus cari hidayah. Ketemu seorang syekh, alim ulama, disebutkan bahwasanya pintu taubat itu sangat besar, sangat luas. Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Tapi syaratnya kamu harus hijrah, benar-benar taubatnya. Jangan udah taubat tapi masih berdiam diri di tempat yang penuh maksiat, nanti kamu akan kebawa lagi. Ya, di pertengahan jalan menuju tempat yang dikasih tahu sama seorang alim tersebut, dia meninggal. Akhirnya masuk apa? Surga karena taubatnya. Ya, fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Kemudian dia pun masuk surga. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya. Tentang takdir surga dan neraka, sebelum ada yang nanya, saya akan jawab dulu. Ustadz, lalu ngapain kalau gitu kita capek-capek beramal, sholat, zakat, puasa? Karena nanti tiba-tiba ternyata kita sudah tentukan sama Allah takdir di neraka, gitu, ya Pak ya? Atau udah kita maksiat aja lah, ya. Nanti tiba-tiba ternyata takdir saya di surga, kan lumayan, gitu ya. Daripada lumanyun, gitu ya. Nah, ini gimana jawabannya nih? Nah, saya yang nanya jadinya nih. Gimana Pak? Ngapain capek-capek ibadah sholat, toh nanti di akhir hayatnya kalau neraka, gitu. Gimana Pak? Emang tahu? Nggak tahu. Jadi jawabnya nggak tahu gitu ya. Ya, jadi hal ini pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasul, kalau setiap orang sudah Allah tentukan neraka dan surga, lalu li ayyi na'mal? Untuk apa kita mengerjakan amal soleh kalau endingnya nanti di neraka? Capek gitu. Kata Nabi, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah, berbuatlah engkau, beramal solehlah engkau,
Karena setiap sesuatu itu Allah akan mudahkan baginya jalan menuju yang ia inginkan. Jadi Allah nggak zalim, rajin sholat, ibadah segala macam, kok tiba-tiba mati neraka gitu. Enggak. I'malu, berbuatlah engkau, beramal kita, Allah akan mudahkan bagi kita setiap jalan. Kalau pengen ke surga, ya Allah akan mudahkan untuk rajin ibadah. Kalau pengen neraka, Allah mudahkan juga dia untuk melakukan amalan neraka gitu. Jadi dalam hadis ini bukan berarti Allah zalim, tidak. Seakan-akan, karena dalam hadis disebutkan, ya, Rasulullah mengatakan, jadi hadis ditafsirkan dengan hadis yang lain. Nabi mengatakan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu linnas. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian yang dia mengerjakan amalan ahli jannah fima yabdun nas, yang seolah-olah manusia mengira itu amalan ahli surga. Ini zahirnya dia sholat benar, berarti kan bagus kan, tapi ternyata sholatnya ria, pengen dilihat sama orang, berarti kan nggak benar jadinya. Atau sombong, pengen dianggap orang alim, ahli ibadah, meremehkan yang lainnya. Jadi dia melakukan amalan ahli jannah fima yabdulin nas, itu menurut manusia, tapi menurut Allah enggak. Dia sholat nggak ikhlas, baca Quran nggak benar, ya nggak ikhlas, maksudnya menerjak rambu-rambu syariat Allah, jadi nggak benar. Walaupun zahirnya menurut manusia beramal amalan ahli jannah, tapi ternyata tidak sebenarnya. Ya, maka wahwa min ahlin nar, maka dia itu sebenarnya penghuni neraka gitu. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Maka diperhatikan amalan hati kita. Dan dari sini kita juga dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, jangan pede dengan setiap amalan yang kita kerjakan. Ya, jangan bangga saya sudah ngaji, sholat, zakat, nanti kurban, semuanya lah. Jangan. Kita nggak tahu ending kita. Maka pertahankanlah. Walaupun pastinya Allah akan mewafatkan seorang itu sesuai dengan kebiasaannya. Ya. Begitu juga kita nggak boleh ada orang ahli maksiat aja, kerjanya maksiat, nggak boleh. Mengatakan dia penghuni neraka, nggak boleh. Kita nggak ngerti di akhir hayatnya seperti apa. Ada dalam sejarah namanya yakni Usairim dari kabilah Abdul Ashhal dari kalangan Ansar. Semasa hidupnya dia sebagai penentang dakwah Rasulullah, mencekal dakwah Islam. Wah, habis-habisan. Nabi dihujat, ya dicekal. Para sahabatnya disiksa. Namun di akhir hayatnya ketika terjadi yakni peperangan, ya, perang Uhud, ternyata Usairim dia berperang Uhud membela agama Islam. Ya. Kemudian dia terluka, tersayat kena sayatan pedang, belum meninggal. Kemudian para sahabat ngecek siapa saja yang jatuh kurban dari kaum muslimin. Pas dilihat ada Usairim. Para sahabat bertanya, wahai Usairim, apa yang mendorong dirimu seperti ini? Bukankah kamu penentang dakwah Islam? Kamu membela ini karena membela kaummu, kaum Ansor, ya, asobiyah fanatik, yakni apa? Marga, atau kamu memang karena melakukan ini kecintaannya terhadap Islam? Dia mengatakan, aku melakukan ini karena kecintaan aku terhadap Islam. Tobat. Tolong sampaikan salam saya kepada Rasulullah. Masuk Islam dia, terus meninggal. Apa kata Nabi? Huwa fil jannah. Dia merupakan penghuni surga. Ya, penentang dakwah. Ada juga Urfujah. Ya, dai, ahli Quran, ahli siam, ahli puasa. Ya, di akhir hayatnya membela Musailamah al-Kadzab. Yang pernah saya sampaikan di sini juga, yang kata Nabi, ada di antara kalian seorang penghuni neraka jahanam yang giginya lebih besar daripada gunung Uhud. Siapa namanya? Urfujah. Itu dai,
ahli Quran, ahli siam, ahli ibadah, zahid, di akhir hayatnya murtad, keluar dari Islam. Hidayah milik Allah. Ya. Jangan tertipu dengan amalan kita dan jangan menghina ahli maksiat. Bisa jadi mereka di akhir hayatnya taubat, ya. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Itu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan? Ya. Pada hakikatnya setiap makhluk hidup itu kan sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah di dalam Al-Qur'an dan hadis ada penjelasan secara spesifik mengenai esensi dari rezeki terhadap makhluk Allah lainnya seperti malaikat dan jin? Walaupun dimensi dan tempat mereka berbeda dengan kita, apakah mereka juga mendapatkan rezeki? Itu saja. Masalah. Esensi ini bahasa mahasiswa nih Pak ya. Ingat lagi kuliah saya. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Tentang rizki tadi telah disampaikan. Jadi pertanyaan ini, apakah makhluk lain seperti malaikat, setan gitu ya, jin, apakah mereka mendapatkan rizki juga gitu ya. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi dalam Al-Quran sendiri Allah telah menerangkan, wa ma min dabatin al ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada seekor binatang yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah telah berikan rizkinya. Jadi secara umum yang Allah terangkan manusia dan yakni hewan, binatang. Ya, tentunya dua hal ini tidak pembatasan, namun itu yang Allah terangkan. Tumbuh-tumbuhan dapatkan rizki. Jangan dikira tumbuhan itu tidak membutuhkan hidup, makhluk hidup tumbuhan itu kan ya, bernyawa, mati juga dia. Ya, jadi di dalam keterangan Al-Quran maupun Sunnah, baik syaitan, jin, itu tidak ada keterangannya apakah mendapatkan rizki atau tidak. Namun yang jelas yang Allah katakan, wa ma min dabatin ya fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada seekor binatang yang melata pun di atas muka bumi ini, apakah itu semut, cicak, apakah buaya gitu ya, itu semuanya pasti Allah akan berikan rizki pada mereka. Jadi kalau pertanyaan jin, malaikat dapat rizki, saya tidak mengerti. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai penciptaan manusia, ritual apa yang khusus dilakukan oleh Nabi pada saat istrinya hamil sampai melahirkan dan sampai umur berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, panjang ini. Ada yang lain? Nanti lupa ya, ini panjang nih penjelasannya nih. Dari hamil, apa bacaannya, segala macam tuh apa. Ada lagi yang lain dulu? Ya, kalau tidak ada, saya akan menjawab pertanyaan yang kemarin dulu ya. Yang PR, Pak Hajinya ada nggak nih? Oh nggak ada, masalah. Nanti tolong disampaikan. Jadi tentang bayi orang kafir yang meninggal dunia, apakah disolatkan gitu ya? Kalau masuk surga udah jamin masuk surga. Setiap bayi yang lahir sebelum balik dari kalangan orang kafir, maka meninggalnya masuk surga. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan di atas muka bumi ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, suci, bersih. Ya, maka kedua orang tua inilah yang menjadikan seorang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Kalau kedua orang tuanya Muslim, maka anaknya otomatis Muslim. Kalau ada bayi orang kafir yang meninggal sebelum balik, maka dipastikan masuk surga. Itu penghuni surga itu Pak asli. Ya, nanti mereka di sana di surga diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Pertanyaannya kemarin apakah disolatkan juga gitu Pak ya, atau dikafankan? Saya sudah nanya ke beberapa asatidzah dan juga dicek di buku,
tidak disolatkan karena zohirnya di dunia dia anak orang kafir, ya non muslim. Jadi intinya tidak disolatkan. Tapi kalau masuk surga sudah, gitu. Ya langsung saja pertanyaan yang tadi, ada ritual apa dari kelahiran istri Rasulullah SAW seperti Khadijah radhiyallahu taala anha. Singkatnya, tidak ada ritual khusus, ya. Jadi ketika pengen punya anak laki yang ganteng baca surat Yusuf gitu ya. Kemudian pengen yang cantik baca surat Maryam. Tidak ada bacaan-bacaan khusus, ya. Tentunya ketika berhubungan jelas ada doanya agar syaitan tidak ikut campur. Ya, doanya nanti dihafalkan. Bagi yang belum hafal, berusaha dihafalkan. Bisa jadi anaknya badung dulu emak bapaknya nggak baca doa, anak setan ya gitu ya. Karena syaitan ikut campur itu Pak. Allahumma jannibna syaitan, ya, wa jannibna syaitan nama razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan dari apa-apa yang engkau rizkikan kepada kami. Anak itu rizki dari Allah. Kalau nggak baca doa, syaitan ikut campur. Ya. Itu ritual yang pertama, tentunya harus baca doa ketika berhubungan. Kemudian setelah itu menjaga, ya, kesehatan, ya mungkin kalau sekarang pantangan-pantangan itu dijaga, ya. Kemudian setelah itu ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, tidak ada namanya nuju bulan gitu ya. Ini kalau orang Indonesia ini melebihi orang Amerika, ya. Amerika baru nyampe bulan ya. Kalau kita tiap 7 bulan ya, 7 bulan mulu gitu ya. Emak-emak terutama mau kemana? Abis asar sih mau 7 bulanin. Wah 7 bulan. Maghrib udah nyampe lagi rumah. Cepet banget 7 bulannya ya. Jadi tidak ada 7 bulan, tidak ada ya. Karena nanti kalau ada 7 bulan, kenapa harus 7 bulan? Kenapa enggak 4 bulan? Terus banyak deh. Pokoknya segala sesuatu yang Nabi tidak syariatkan itu banyak pertanyaan. Ya, capek ya. 7 bulan kenapa sih alasannya? Padahal ditiupkannya ruh itu kan 4 bulan kan? Harusnya 4 bulan gitu. Nggak enak Ustadz masa 4 bulan. 7 bulan kan enak tuh nyebutnya gitu ya. 7 bulan gitu. 4 bulan gitu. Jadi tidak ada 7 bulanan. Kemudian setelah hari haram pun udah seperti biasa. Nah, tentang azan itu ikhtilaf deh tuh di kalangan para ulama. Tapi wallahu ta'ala yang lebih tepatnya tidak menggunakan diazankan. Karena katanya kalimat yang paling bagus, ya ini apa? Yang didengar kalimat thayyibah. Kalimat yang pertama kali dengar oleh bayi yang lahir bukan kalimat azan, suara bidan. Ayo Bu, tarik napas Ibu gitu. Gitu. Itu kan ya, keluar. Udah alhamdulillah selamat. Bukan azan gitu. Kemudian ditahnik. Kurma, tahu kurma ya? Kurma basah digigit sama orang tuanya sama bapaknya, ya. Kemudian dimasukin kelak-kelakannya ke langit-langit. Jangan banyak-banyak ya. Ini yang bahaya kalau bapaknya anggota Dewan Syuro nih, Dewan Sukaroko. Kurmanya rasa Haji Samsu gitu ya. Bukan kurma ajwa lagi ya, bukan. Ini kok rasanya beda gudang garam gitu. Nah, itu dipakai kurma ditahnik ya, karena air susu ibunya belum keluar. Nah, dikasih yang manis gitu. Kalau nggak ada sari kurma lah minimal. Tapi bagus ya, saya tidak mengatakan sari kurma, maksudnya kalau emang nggak ada sama sekali pakai sari kurma, dimut ambil dikit aja. Terkadang dokter itu nggak berani, jangan ntar kelolodan katanya gitu kan, nggak ngerti dokter. Jadi tadi ditahnik. Kemudian setelah itu ari-arinya nih, nah gitu ya. Kita bicara tradisi dan budaya nih. Ari-ari itu bapak ibu tanya itu ari-ari apa sih? Bantalan, biar nggak kena goncangan itu ditahan dengan ari-ari. Bukan bayi kembarnya. Ari-arinya apa? Kalau di rumah sakit dibuang. Di kita diambil, dicuci pakai asem itu, biar nggak bau amis. Taruh kendi. Ini budaya-budaya orang Hindu, bukan budaya Islam. Taruh kendi. Kalau mau rajin nulis kasih pensil, mau pintar jahit kasih benang sama jarum. Ya, apalagi Pak? Lilin, pakai lilin. Gitu, pakai lampu. Pakai pensil biar pintar nulis. Sekarang nulis nggak pakai ini, pakai laptop. Harus pakai laptop tuh dalam itu ya. Kalau nggak besok hilang itu.
Mesin jahit, bukan pakai jarum benang lagi, mesin jahit masukin gitu. Jadi nggak ada tuh tradisi seperti itu, tidak ada. Ari-ari sudah itu daging, bantalan di rumah sakit juga dibuang sudah. Ya. Kemudian nanti ada yang sunnah, akekah 7 hari, dihitung dari hari kelahirannya. Lahirnya hari Senin, Senin dihitung hari pertama, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad ini akekah. Bukan hari Seninnya. Kenapa? Kata Syekh Muhammad bin Sulaiman, kenapa diadakan akekah? Karena dia mensyukuri dia telah hidup di dunia menemui 7 hari. Ketemu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, akekah. Bersyukur pada Allah. Ya, kalau laki-laki berapa kambingnya? 2, perempuan 1. Laki-laki 2, perempuan 1 ya. Kalau nggak punya 2 gimana Ustaz? Kalau laki-laki 1 pun nggak masalah, nggak apa-apa. Kemudian dikasih nama, kasih nama tuh, nama yang bagus, yang sunnah, ya. Kemudian dicukur rambutnya, ya, dicukur rambutnya, ditimbang berapa ons atau berapa gram. Misalkan dapat 1 ons atau 1 gram, diinfakkan, ya, di harga apa? Emas atau perak? Emas, perak, bangkrut nanti. 1 gram itu 1 juta ya kalau yang 24 karat. Bapak infak 1 juta, masya Allah, banyak duit. Ya. Pakai perak, ya, 1 gramnya berapa tuh perak? Ya nanti dicek di Antam ya, aneka tambang emas ya. 1 gramnya itu perak berapa? Apakah 75.000 atau berapalah? Bukan emas, perak. Nah, diinfakkan, sodakokan. Mau ke masjid boleh, mau ke anak yatim boleh, diinfakkan. Jadi ritualnya seperti itu, nggak ada yang aneh-aneh ya. Saya kira cukup, sudah jam 8, saya harus pulang. Iya, nggak pulang-pulang kayak Bang Toib ini ntar. Saya harus belajar lagi, besok harus ngisi ya. Sama-sama kayak antum, belajar dan belajar terus, jangan kasih kendor ya Pak ya. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan bacakan kesimpulannya di pekan yang akan datang, masih di hadis yang keempat. Wallahu ta'ala alam, kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan dari syaitan dan dari diri saya pribadi. Oleh karena itu saya mohon maaf jika ada kesalahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.